Ya, sekarang saya sebut nama Anda karena Anda udah ancam saya ini, Pak. Ya, Anda udah ancam saya, Pak Rudiana di situ ya. Saya nggak takut. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau. Ya, disumpah apapun mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus Vina Cirebon yang hingga kini belum selesai ya guys. Sehingga belum ada titik temunya. Apakah benar-benar terbunuh atau memang rekayasa atau memang kecelakaan murni ya guys. Kali ini Bu Widya diancam oleh Ibtu Rudiana untuk dipenjarakan. Karena apa? Yuk kita tonton video berikut ini. Dia di ini nih memposting foto saya yang ada di Facebook ini, ya di Facebook ini. Jadi dia Pak upload foto saya di situ. Jangan terlalu cepat merasa aman, itu kata Rudiana. Halo Pak Rudiana. Ya, makanya jangan bersandiwara. Bukalah jujur sejujur-jujurnya. Ya, bukalah ya sejujur-jujurnya kasus ini. Ya, 7 narapidana yang udah disiksa Anda dan kawan-kawan Anda itu butuh kebebasan. Ya, jangan berbelit-belit. Saya udah bilang Indonesia maha pemaaf, Pak. Kalau Anda itu jujur, ya, Indonesia ini maha pemaaf. Tuhan aja maha pemaaf. Ya, jangan melakukan sumpah pocong. Jadi nanti jadi genderuwo. Ya, ingat itu. Ya, Pak Rudiana malah menantang-nantang dirinya. Ada yang sirik juga ini orang yang ini ya, yang live di TikTok ini. Thank you TikTok. Ya, jadi paham. Ya, jadi begitu. Jadi, nah kemarin kita pagi bahas masalah kecurigaan saya tentang kakaknya Pina. Di mana-mana dia gandeng yang namanya Ibtu Rudiana. Kenapa? Makanya saya bilang periksa ponselnya kakaknya Pina. Nggak mungkin dia menggunakan komunikasi dengan siapa-siapa itu menggunakan HP-nya Pina. Nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Karena apa? Kita kalau memang cyber Polri itu ya benar-benar cinta seragamnya, mengangkat citra nama baik dari kepolisian agar cemerlang 100% kepercayaan masyarakat, ya kan? Makanya saya bilang cybernya harus membentuk pelacakan. Salah satunya ponsel kakaknya Pina, ya. Itu satu. Kenapa? Bisakah dia komunikasi dengan yang namanya Rudiana itu melalui apa? Ya, sekarang saya sebut nama Anda karena Anda udah ancam saya ini, Pak. Ya, Anda udah ancam saya, Pak Rudiana di situ ya. Saya nggak takut. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa aman. Anda yang ketakutan tidak aman. Karena Indonesia semua menggodok, bukan saya sendiri loh, Pak. Kalau Anda mau ancam orang ya, Pak Rudiana ya, kalau Anda mau ancam orang, ancamlah seluruh rakyat Indonesia ini yang membutuhkan keadilan. Ya, ancamlah itu, Pak, orang-orang itu. Ya, jadi begitu. Nah, saya kembali ke tema tadi, ya. Kemudian kemarin ada jumpa pers dengan yang namanya Hotman. Dia kejebak dengan Hotman Paris dirinya sini. Saya itu enggak live karena memperhatikan ucapan-ucapan yang namanya Hotman Paris ketika wawancara dengan yang namanya Rudiana. Kenapa? Di situ ada jebakan. Berarti ya AF sama Dede ini orang dari yang namanya Ibtu Rudiana. Iya. Dia menjawab loh, iya. Jadi jangan salahkan kami, Pak, kalau Anda itu punya rahasia tertentu. Ya, Anda itu mempunyai rahasia tertentu karena jawaban Anda di jumpa pers yang namanya kejebak ucapan yang namanya Hotman Paris di situ ada. Real ada di situ. Ya, real ada Pak Rudiana di situ ya. Ingat. Real ada. Kenapa? Ya, Tuan Takur di situ bicara pada saat jebakan yang namanya omongannya si Hotman Paris, Anda mengiyakan itu bahwa Dede dan AF itu orangnya Anda. Ya, jadi jangan lupa. Itu satu. Kedua,
omongannya yang namanya Elsa Sharif, ya, yang namanya perlindungan untuk AF ada di Subang. Ingat ya, ada di Subang, klien kami. Artinya ya betul pada saat waktu yang namanya penjemputan AF itu, ayahnya menyatakan bahwa dia dijemput oleh Polda Jawa Barat, ya, mengatasnamakan Jawa Barat. Ya berarti orang kru-kru nggak salah dong kalau saya bilang ada bersama Fitra, nggak salah kan? Kenapa Anda selalu intimidasi saya? Indonesia butuh kejujuran. Indonesia itu maha pemaaf, Pak. Kalau Anda membuka, bebaskan orang-orang yang tidak bersalah, itu Indonesia bisa memaafkan Anda. Bisa. Citra polisi bisa cemerlang kembali. Itu salah satu syarat, Pak. Salah satu syarat, ya. Salah satu syarat, Pak Takur, ya. Dengar ya. Dengar Anda di sana. Saya tuh memperhatikan semua. Ketika Repaldi menyatakan penyidik. Oke guys, itu tadi intinya adalah bahwa Bu Widya diancam oleh Ibtu Rudiana akan dipenjarakan. Jadi lucu ya guys. Dan untuk video berikut ini adalah Ibtu Rudiana sudah berani sumpah pocong, bahkan berani 7 turunan mati semua. Tapi kenyataannya ketika mau dibongkar makamnya anaknya katanya keberatan, bahkan mencurigakan ya guys. Dan inilah pendapat Bu Widya. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau, ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya, ya kan? 7 turunan saya bisa mati semua kalau saya itu bohong. Tapi ada satu, ya, kenapa? Kalau memang benar ya itu disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, you ya di sana ya. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan? Kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Hei, kenapa keberatan? Kalau memang Anda itu katanya berani sumpah pocong, berani sumpah apapun, ya kan? Kemudian 7 turunan, ya rela mati semua, ya kan? Kalau yang di makam itu adalah anaknya Eki, ya kan? Anaknya Pak Rudiana, yaitu Eki. Nah, kenapa Pak Rudiana nolak? Saat Hotman Paris bilang, kalau ini untuk kepentingan pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya, pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya? Ya kepentingan kecurigaan orang, Pak. Ya kenapa Bapak menolak keberatan? Akan diapakan katanya? Akan dipertimbangkan atau apa katanya gitu. Nah, katanya sanggup mati 7 keturunan, sampai 7 turunan sanggup disumpah pocong. Yang masuk akal lah, ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia ini masih curiga dengan itu, ya sesuai dengan pertanyaan Hotman Paris. Ya kalau itu tadi ya guys videonya, kita sebagai netizen kadang dibuat bingung. Siapakah yang benar, siapakah yang salah, kadang kita bingung ya guys. Karena hukum Indonesia ini bisa dibolak-balik ya guys, alias bisa direkayasa semuanya, sehingga kita bingung sebagai netizen. Untuk itu mari kita doakan semoga kasus Vina ini segera selesai. Kalau memang Vina itu benar-benar dibunuh dan diketemukan pembunuhnya, dan kalau memang benar-benar kecelakaan, ya memang fix kecelakaan, ya sudah. Artinya yang 7 yang di penjara itu 8 bahkan itu bisa dibebaskan ya guys. Itu aja ya. Salam waras, salam NKRI, tetap semangat.